Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 12 mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Oke, jadi pada pembahasan materi bab 12 kali ini tentang siklus buku besar dan pelaporan, di sini kami akan membahas tentang pengertian dari siklus buku besar dan juga pelaporan yang dimana di bagian pendahuluan ini. Lalu yang kedua ada aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan juga laporan. Selanjutnya materi ketiga yaitu ada peluang pemanfaatan teknologi informasi. Lalu yang keempat ada tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian internal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi bab 12 tentang siklus buku besar dan pelaporan. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian dari siklus buku besar dan pelaporan. Jadi, siklus buku besar dan pelaporan merupakan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating akun-akun buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan tersebut. Siklus buku besar dan laporan merupakan siklus yang berinteraksi dengan siklus lainnya dari berbagai pihak nih, baik internal maupun eksternal. Siklus ini juga menerima informasi dari berbagai sumber. Sumber yang pertama yaitu informasi transaksi reguler yang berasal dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produksi dan akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Lalu yang kedua ada informasi kegiatan investasi dan pendanaan, seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham dari kepala bagian keuangan. Selanjutnya adalah angka-angka anggaran yang dihasilkan oleh bagian anggaran. Dan yang keempat yaitu penyesuaian yang dihasilkan bagian akuntansi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh bagian akuntansi itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini terdapat gambar flowchart tentang diagram arus data pada siklus buku besar dan pelaporan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam siklus buku besar dan laporan ini memiliki interaksi dengan siklus lainnya dan juga berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dan juga dalam siklus buku besar dan laporan ini juga memiliki atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber lainnya. Seperti yang dapat kita ketahui nih, di siklus pendapatan ini akan memberikan informasi tentang penjualan dan juga penerimaan kas. Lalu dalam siklus pengeluaran akan memberikan informasi tentang pembelian dan juga pengeluaran kas. Lalu dalam sistem akuntansi biaya akan memberikan informasi tentang harga pokok produksi. Lalu dalam sistem penggajian akan memberikan informasi tentang biaya gaji dan upah. Lalu selanjutnya di bagian direktur anggaran ini akan memberikan informasi tentang angka-angka anggaran. Yang selanjutnya nanti informasi atau data anggaran yang sudah diproses atau sudah diolah ini akan diberikan kembali ke bagian direktur anggaran. Lalu juga ada penyesuaian yang dihasilkan dari bagian akuntansi, yaitu dari direktur keuangan akan menghasilkan atau memberikan informasi tentang jurnal penyesuaian ke bagian siklus buku besar dan laporan. Selanjutnya juga akan ada informasi atau kegiatan aktivitas dan juga pendanaan dari bagian kepala bagian keuangan ini berupa jurnal aktivitas investasi dan juga jurnal aktivitas pendanaan. Nah, dari seluruh informasi yang sudah diterima dari berbagai sumber, maka dari siklus buku besar dan juga laporan ini akan menghasilkan laporan nih yang digunakan untuk pihak eksternal maupun internal. Seperti dari pihak internal itu digunakan laporannya untuk bagian keuangan, terus para manajer dan juga direktur keuangan. Selanjutnya untuk bagian pengguna eksternal itu seperti di luar perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan laporan. Aktivitas-aktivitas yang tergabung dalam siklus buku besar dan pelaporan ini terdiri atas 4 aktivitas, yaitu pemutakhiran update akun buku besar, pembukuan transaksi penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan laporan manajerial. Yang pertama itu pemutakhiran update akun buku besar.
Kegiatan pemutakhiran akun buku besar merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi yang terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian untuk transaksi rutin dan kepala bagian keuangan untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran atau penarikan obligasi. Yang kedua itu pembukuan transaksi penyesuaian. Tahap kedua dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan bermacam-macam transaksi penyesuaian. Data ini berasal dari kepala bagian keuangan setelah selesai dibuatnya neraca saldo. Penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu accrual, deferrals, estimates, revaluation, dan correction. Accrual merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang terjadi namun belum dilakukan pembayaran atau belum ada penerimaan kas. Deferral merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan status kas yang telah diterima atau dibayarkan sebelum jasa diberikan atau diterima. Estimates merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode akuntansi. Revaluation merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat dan angka dari hasil perhitungan fisik. Sementara correction merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat koreksi kesalahan dalam akun-akun buku besar. Tahap ketiga dalam siklus ini adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi harus dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo-saldo akun pendapatan dan biaya yang tercantum dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Tahap kedua adalah membuat neraca. Untuk membuat neraca ini ada dua alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menyusun terlebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian menyusun neraca dengan menggunakan data pada neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kedua itu menutup buku dan menyusun neraca. Tahap ketiga, laporan yang dibuat itu adalah laporan arus kas. Nah, selanjutnya tahap akhir dari siklus buku besar dan pelaporan ini adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya, laporan manajemen ini dibagi menjadi dua, yaitu laporan kontrol buku besar dan laporan anggaran. Laporan kontrol buku besar ini digunakan untuk mengecek ketelitian proses posting, sementara laporan anggaran digunakan untuk keperluan perencanaan dan penelitian kerja. Nah, selanjutnya ada diagram arus data sistem buku besar dan pelaporan. Terdiri dari 4 aktivitas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada aktivitas update buku besar, yang kedua ada posting journal adjustment, yang ketiga ada membuat laporan keuangan, dan yang keempat ada membuat laporan manajerial. Pada aktivitas pertama, yaitu update buku besar, sumbernya berupa jurnal dari subsistem akuntansi dan bagian keuangan. Jurnal tersebut nantinya akan diproses ke buku besar dan dibuat menjadi jurnal voucher. Aktivitas kedua, posting journal adjustment, datanya berupa jurnal penyesuaian dari Biro Akuntansi. Jurnal penyesuaian tersebut diteruskan ke buku besar dan juga dibuat menjadi jurnal voucher. Dilakukan juga pencatatan dan penyesuaian jurnal dari neraca saldo awal untuk menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang ketiga itu membuat laporan keuangan menggunakan data neraca saldo yang telah disesuaikan. Laporan keuangan tersebut kemudian ditujukan kepada pengguna eksternal, Biro Akuntansi, dan para manajer. Aktivitas yang keempat, menggunakan data dari buku besar dan juga rancangan anggaran dari Direktur Anggaran untuk menyusun laporan manajerial. Laporan dan anggaran ini kemudian diteruskan kepada para manajer. Pembahasan selanjutnya yaitu peluang pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal yang pertama,
ketepatan waktu pemutakhiran buku besar, yang kedua proses penutupan buku bulanan, yang ketiga pembuatan laporan keuangan. Ketepatan waktu pemutakhiran buku besar. Sistem informasi akuntansi modern menggunakan pemrosesan online dan banyak perusahaan beralih ke sistem buku besar online yang memungkinkan pemutakhiran data harian, mendukung analisis what if, serta menyediakan akses informasi secara real-time bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Proses penutupan buku bulanan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penutupan buku bulanan itu adalah melakukan konsolidasi antar subsistem dalam SIA yang saling tumpang tindih atau overlap. Sistem client-server juga menyediakan cara yang berbeda guna memperbaiki proses penutupan buku dan menyebarkan laporan kinerja keuangan dengan sangat cepat. Pembuatan laporan keuangan. Teknologi komunikasi dapat pula digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan dan penyebaran laporan keuangan. Sebagai contoh, Kepala Bagian Keuangan dapat mengakses database laporan keuangan publik untuk memperoleh contoh atau gambaran bagaimana perusahaan lain itu menyajikan informasi dalam sebuah laporan. Berikut adalah bagan alir siklus buku besar dan pelaporan online. Yang pertama di sini adalah bagian keuangan, dan di sini ada dimulai dari berbagai subsistem yang kemudian prosesnya dilanjutkan ke penyimpanan jurnal transaksi secara online. Di sini juga ada penjurnalan secara online dan juga jurnal penyesuaian secara online. Dan proses-proses penjurnalan ini akan dilanjutkan ke pemrosesan transaksi akuntansi secara online yang akan menghasilkan dokumen berupa daftar jurnal dan file jurnal voucher. Dokumen daftar jurnal akan dilanjutkan ke bagian kepala bagian akuntansi. Dan dari proses transaksi akuntansi secara online tadi akan disimpan ke file induk buku besar. Yang nantinya dari informasi yang ada di file induk buku besar ini akan dilanjutkan ke pemrosesan inquiry akuntansi. Dari pemrosesan inquiry akuntansi ini akan dihasilkan beberapa informasi-informasi yang akan berguna ke bagian-bagian divisi di perusahaan, seperti status akun yang akan berguna untuk bagian akuntansi, proyeksi arus kas yang akan berguna untuk bagian keuangan, informasi analisis audit yang akan berguna untuk audit internal, dan juga anggaran versus realisasi yang akan berguna bagi bagian manajemen. Dan dari informasi yang terdapat pada file induk buku besar akan dilanjutkan yang namanya program tutup buku bulanan. Di program tutup buku bulanan ini juga mengandung informasi yang berasal dari penyimpanan jurnal standar secara online. Dan dari proses program tutup buku bulanan ini akan dihasilkan dokumen berupa laporan kinerja keuangan yang nantinya akan diteruskan ke bagian manajer. Kemudian, untuk kelanjutan dari program tutup buku bulanan ini, ada proses sistem pendukung keputusan keuangan yang nantinya akan menghasilkan laporan berupa analisis keuangan. Dan dari hasil analisis itu, atau di sini disebutkan analisis what if, akan yang dikaji oleh berbagai manajer. Untuk yang selanjutnya, mengapa kita memerlukan pengendalian dalam sistem pelaporan dan buku besar? Karena ada hal-hal atau tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama adalah aktivitas pemutakhiran data ke buku besar diotorisasi secara tepat. Jadi, untuk yang melakukan pengupdatean data-data ke buku besar itu telah dilakukan atau diotorisasi secara tepat. Kemudian, transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi atau valid. Kemudian, untuk yang ketiga, semua transaksi telah tercatat secara akurat. Kemudian, dengan pengendalian dalam sistem pelaporan dan buku besar ini, diharapkan juga aktivitas sistem
buku besar yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian, ini adalah hal yang penting, yaitu agar data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ancaman beserta prosedur pengawasan untuk siklus buku besar dan juga pelaporan. Untuk ancaman yang pertama adalah kesalahan dalam mengupdate atau pemutakhiran buku besar, yang bisa saja berupa jurnal yang tidak akurat atau tidak lengkap, dan juga posting yang tidak akurat dan tidak lengkap. Yang akibatnya catatan dan laporan yang tidak lengkap tadi, informasi yang dihasilkan pun menjadi keliru, dan pada giliran mengambil keputusan yang dibuat itu menjadi tidak tepat. Nah, prosedur pengawasan yang dapat kita ambil di sini ada menjadi 3 kategori, yaitu pengawasan edit input dan pemrosesan, laporan pengawasan dan rekonsiliasi, beserta pemeliharaan jejak audit yang memadai. Pada tahap pengawasan edit dan terhadap input dan pemrosesan data, ada 2 jurnal yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah ikhtisar jurnal dari siklus sistem informasi akuntansi dan jurnal yang dibuat oleh bagian keuangan atau kepala bagian akuntansi. Jurnal yang pertama tadi yang dari sistem informasi akuntansi adalah hasil dari proses-proses yang kita input ke dalam sistem informasi akuntansi. Sedangkan jurnal yang kedua adalah jurnal yang pada saat itu dibuat oleh bagian keuangan atau bagian kepala akuntansi. Kemudian jenis-jenis pengawasan input dan edit pemrosesan ini ada langkah-langkah untuk menjamin bahwa transaksi tersebut akurat dan lengkap. Di antaranya yang pertama adalah cek validitas atau validity check. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa akun buku besar tersedia untuk setiap nomor akun yang direferensi oleh sebuah jurnal. Kemudian ada cek bentuk data atau file check untuk menjamin bahwa data pada file dalam sebuah jurnal berisi data-data numerik. Yang kemudian ada zero balance check untuk menjamin bahwa total debit sama dengan total kredit dalam sebuah jurnal. Kemudian juga ada uji kelengkapan atau completeness test untuk menjamin bahwa semua data yang relevan telah dicatat. Kemudian ada juga uji pengulangan data atau redundant data check. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan nomor akun dengan nama akun guna menjamin kebenaran akun buku besar. Kemudian ada juga penetapan file standar jurnal penyesuaian untuk penyesuaian yang sering terjadi pada akhir periode, seperti ada biaya depresiasi atau sewa yang masih perlu disesuaikan, dan banyak hal lain. Kemudian juga ada cek tanda aritmatika atau sign check. Jadi saldo akun buku besar sesaat setelah dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bahwa saldonya itu sudah tepat. Kemudian juga ada perhitungan total run to run. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi pemrosesan kelompok voucher jurnal. Komputer menghitung saldo baru ke akun buku besar atas dasar saldo awal dan total debit dan kredit yang dimasukkan ke dalam akun yang bersangkutan. Untuk prosedur pengawasan yang selanjutnya itu adalah laporan kontrol dan rekonsiliasi. Nah, penggunaan laporan kontrol dan rekonsiliasi dapat mendeteksi apakah ada kesalahan enggak yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar ini. Nah, salah satu bentuk rekonsiliasi yang digunakan dalam sistem manual itu adalah pembuatan neraca saldo yang bakal nunjukin apakah total debit atau total kredit itu sudah sama atau belum, apakah sudah seimbang atau belum. Nah, jika total debit dan kredit di neraca saldo itu tidak seimbang, nah dari sini kita dapat mengetahui bahwa ada kesalahan atau ketidaktelitian dalam proses pencatatan. Nah, dalam sistem berbasis komputer, penggunaan akun clearing atau akun suspense menjamin bahwa akun buku besar selalu seimbang.
Maka dari itu, laporan kontrol ini dapat membantu mengidentifikasi sumber kesalahan yang terjadi dalam proses pemutakhiran buku besar. Laporan ini menunjukkan apakah total debit dan total kredit yang dipostingkan ke buku besar ini sama angkanya. Kemudian, untuk pengawasan prosedur pengawasan yang dapat dilakukan yang ketiga itu adalah jejak audit. Nah, untuk melakukan jejak audit ini ada aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan, seperti menelusuri transaksi dari dokumen sumber asli ke akun buku besar, dan ke laporan atau dokumen lain yang menggunakan data pada dokumen sumber, kemudian menelusuri elemen-elemen yang muncul dalam sebuah laporan atau dokumen lain, kemudian juga menelusuri sebuah perubahan dalam akun buku besar dari saldo awal ke saldo akhir. Kemudian, untuk ancaman yang kedua adalah akses ke buku besar secara tidak sah. Nah, di sini akibat yang dapat terjadi adalah seperti kehilangan data penting atau kehilangan data rahasia, buku besar juga menjadi tidak akurat, serta menutupi pencurian. Nah, diakses ke buku besar secara tidak sah ini, karyawan-karyawan yang tidak berhak itu bisa saja mengambil atau mencuri data perusahaan yang bersifat rahasia ke tangan pesaing atau merusak validitas data buku besar. Akses semacam ini itu juga bisa menciptakan peluang untuk melakukan pencurian aktiva. Kemudian, untuk menangani hal atau ancaman ini, prosedur pengawasan yang bisa dilakukan adalah seperti identifikasi dan password pemakai harus digunakan untuk mengawasi akses ke buku besar, dan untuk memaksa adanya pemisahan tugas dengan pembatasan fungsi yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan yang legitimate. Untuk pengendalian terhadap pembuatan catatan voucher jurnal juga penting, karena dengan hal ini dapat mengotorisasi perubahan ke saldo akun buku besar. Nah, dan terus untuk mengecek eksistensi kode otorisasi yang valid pada setiap jurnal, kode otorisasi ini juga ikut membentuk untuk membantu jejak audit. Kemudian, ada ancaman ketiga, yaitu kehilangan atau kerusakan data buku besar. Nah, untuk melakukan prosedur pengawasan terhadap ancaman ini, yaitu bisa melalui pengawasan backup, yang mencakup penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak disengaja terhadap buku besar, ataupun pembuatan cadangan secara reguler atau teratur terhadap data buku besar. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan merupakan siklus terakhir dalam sistem informasi akuntansi. Siklus ini meringkas seluruh transaksi reguler dari berbagai siklus dan sistem lainnya, mencatat transaksi penyesuaian, dan mencatat transaksi investasi dan pendanaan. Selanjutnya, dengan menggunakan seluruh data yang terkumpul, setiap akhir periode, siklus ini akan menghasilkan laporan keuangan dan laporan manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan. Siklus buku besar dan pelaporan dapat memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu pemutahiran buku besar, proses penutupan buku bulanan, dan pembuatan laporan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.